Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda kantor PT KAL di Morowali dan menewaskan 1 orang. Penumpang kapal motor Tilong Kabila yang jatuh di laut akhirnya ditemukan selamat. Meski tahun ajaran baru masih lama, namun penjualan baju seragam sekolah sudah diburu warga. Memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah mulai meningkat baik di pasar maupun pusat pertokoan. Seperti terlihat di salah satu lokasi penjualan seragam sekolah di Kota Palu, yakni Pasar Bambaru. Sejak sepekan lalu, tingkat permintaan seragam sekolah mulai meningkat. Seragam sekolah yang diminati antara lain SD, SMP, hingga SMA. Pembeli seragam tidak hanya warga Palu, tapi ada dari Kabupaten Sigi dan Donggala. Jajaran toko yang berada di pelataran Pasar Bambaru menjajakan perlengkapan sekolah, mulai seragam, perlengkapan pendukung, termasuk atribut pramuka. Para penjual selalu membenarkan adanya peningkatan penjualan seragam sekolah dibandingkan hari-hari biasanya. Diperkirakan toko maupun pasar yang menjadi tempat penjualan seragam diserbu pembeli pada akhir Juni. Dari minggu kemarin dengan minggu saat ini sudah mulai ada peningkatan walaupun dalam kategori sepi. Tapi apapun itu, saya lihat transaksi minggu kemarin dengan hari ini sudah ada 1 lembar 2 lembar yang terjadi pembelian dan penjualan. Usia sekolah yang saat ini yang dominan saya lihat ini untuk di Pasar Bambaru yang kami rasakan, yang saya lihat anak sekolah apa SD. SD apakah karena anak-anak di Kota Palu ini banyak yang lahir tamat TK sehingga yang dominan sekali lagi umur yang masuk 7 tahun. Alhamdulillah sudah agak mending, ada satu-satu lah. Beli atribut-atribut, dasi, topi, kaos kaki. Ini sudah berapa minggu nih Bu atau masih baru-baru ini? Baru-baru minggu ini. Saat ini pembelian seragam sekolah didominasi sekolah dasar, sedangkan seragam untuk jenjang SMP dan SMA diperkirakan mulai diserbu pembeli pada awal Juli menjelang kegiatan belajar dimulai. Julianus K. melaporkan dari Palu. Budidaya ikan hias ternyata memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Permintaan pasar atau penggemar ikan hias terus meningkat. Selain modal usaha yang tidak besar, bisnis ini bisa dikembangkan di rumah. Seperti yang dirasakan Joni Dahlan, warga Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, yang menekuni bisnis budidaya ikan hias. Usaha yang digeluti sejak beberapa tahun silam ini selalu ramai didatangi pembeli. Padahal lokasinya cukup tersembunyi dan harus melewati lorong sempit. Joni tidak hanya melayani pembeli dari Kota Palu dan sekitarnya. Ikan hias hasil usahanya bahkan dijual ke Lampung dan Papua. Selain membudidayakan ikan, ia juga memesan bibit hingga 1.500 ekor. Namun, jumlah tersebut tidak bertahan lama karena laris diserbu pembeli. Yang pertama itu tiketnya lengkap ya. Kemudian pelayanannya yang bagus. Kemudian yang ketiga itu ketika kita di luar kota mudah. Nah, bisa secara pengirim gitu. Kunci sukses usaha ikan Joni ternyata ada pada banyaknya jenis ikan yang dijual dan harga jual yang sangat murah. Harga ikan mulai Rp5.000 hingga jutaan rupiah. Ikan hias yang dijual beraneka ragam, mulai ikan cupang, gapi,
Molly, Lati, Tetra, Chana, dan Mas Koki. Setiap bulan Joni mendapat omset penjualan hingga 30 juta rupiah. Kalau untuk stok ikan yang ada di tempat saya, fokusnya ambilnya di petani-petani peternak-peternak yang ada di Kota Palu. Adapun biasanya stoknya berkurang, saya ambilnya dari Jawa. Untuk stok dalam 1 minggu, untuk sekarang ini menghampiri 1.500 ekor per minggu. Jadi kalau untuk stok 1 bulan itu sekitar 6.000 ekor untuk 1 bulan. Selain menjual beragam jenis ikan, Joni juga menjual udang, lobster, dan kura-kura. Ada pula makanan, peralatan, akuarium, hingga pakan ikan. Aryo Prasetyo melaporkan dari Palu. Memanfaatkan waktu libur, cocoknya dengan mengunjungi objek wisata. Salah satunya Pantai Enu yang terletak di Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Lokasi ini menjadi destinasi wisata bahari favorit masyarakat. Lokasi wisata ini selalu ramai dikunjungi setiap akhir pekan maupun hari libur. Bukan hanya warga setempat, tapi juga dari daerah lain. Lokasinya memang cukup strategis. Berada di dekat jalur Trans Sulawesi dan jarak tempuhnya hanya 1 jam dari Kota Palu. Pengunjung cukup membayar Rp10.000 untuk bisa menikmati keindahan Pantai Enu serta sunset. Sangat cocok untuk mengabadikan momen, berfoto bersama keluarga hingga orang terdekat. Pantainya bagus, bahkan bagus sekali, cuma minusnya tukang parkirnya sama biaya masuknya saja. Biaya masuknya tuh tergolong mahal untuk kami ini. Karena tadi awalnya dibilang berapa? 20 sih, 20 dengan motor. Baru kayak kalau per orang 15.000. Terus ditawar tadi sama tante mamanya Muti, jadi 25 itu 2 motor lagi. Selain panorama alam yang indah, pasir putih yang halus, dan air laut yang jernih, pengunjung juga bisa menikmati aneka kuliner yang dijajakan di dekat pantai. Di lokasi juga tersedia tempat penginapan bagi pengunjung. Sedikitlah diperhatikan oleh pemerintah dan bisa membantu kami dalam hal pembenahan dalam, terutama fasilitas-fasilitas yang ada di dalam ini seperti gazebo, kemudian WC yang itu yang masih kurang. Sayangnya keindahan Pantai Enu tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Di lokasi ini belum tersedia toilet umum serta fasilitas untuk bermain. Audia Fitrah melaporkan dari Donggala. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.